the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Riris dalam Sekolah Minggu Online GKI Gading Serpong. Yeay! Adik-adik apa kabarnya? Kakak percaya kalian pasti dalam keadaan sehat-sehat ya. Sekarang kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Kakak mau ajak adik-adik semua berdiri. Dengan sukacita kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Nah, kakak mau tanya dulu. Siapa di sini yang pagi-pagi sudah bersyukur kepada Tuhan? Wah, hebat, sudah bisa. Siapa yang pagi-pagi sudah berdoa sama Tuhan? Wah, hebat. Nah, kalau gitu kita sama-sama menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang mari kita sama-sama melipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjagai kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami datang lagi, kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikanlah sukacita, dan biarlah firman-Mu memberikan keteguhan dan pelajaran di hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, silahkan duduk adik-adik. Adik-adik, tahu nggak dulu itu ada orang buta yang bisanya cuma duduk terus minta-minta. Adik-adik tahu nggak kalau buta itu apa? Pinter. Buta itu artinya matanya ada tapi nggak bisa melihat. Jadi karena dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa kerja. Jadi tiap hari kerjanya cuma duduk terus dia minta-minta. Dia berharap ada orang yang berbelas kasihan sama dia untuk kasih uang supaya dia bisa makan. Nah, dia pengen banget loh bisa sembuh. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus lewat. Waktu dia tahu kalau Tuhan Yesus itu lewat, dia minta disembuhkan loh. Kira-kira Tuhan Yesus mau menyembuhkan gak ya? Iya, Tuhan Yesus mau loh menyembuhkannya. Dan orang buta itu sembuh. Tadinya matanya yang gak bisa melihat, bisa melihat lagi. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Berarti Tuhan bisa menyembuhkan berbagai penyakit, bukan hanya orang yang buta. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua bernyanyi. Kita mau nyanyikan lagu ini. Ada orang buta duduk minta-minta. Yuk!
menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekali lagi ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yeay. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik pasti pernah dong merasakan sakit, demam, pilek, batuk-batuk, atau sakit apa aja. Rasanya pasti nggak enak kan? Aduh, palanya pusing, badannya lemes, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak bisa belajar. Nggak enak banget deh kalau sakit. Pengennya nangis, pengennya marah-marah. Tapi ternyata adik-adik, kalau hati kita gembira, hati kita senang, wah, penyakit juga bisa dikalahkan. Kenapa? Karena hati yang gembira itu adalah obat. Kalau kita senang, pasti kita juga bisa sembuh. Kenapa? Karena Tuhan menyembuhkan kita. Terus hati kita senang. Kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, akhirnya adik-adik udah tahu kan pentingnya mata kita. Orang buta gak bisa melihat. Kalau kita punya mata, mata ini akhirnya bikin kita bisa melihat apapun. Bisa mau ngambil barang supaya kita nggak salah ambil. Bisa lihat jalan supaya kita nggak kesandung. Terus supaya kita tahu juga mau pergi kemana. Terus mata juga yang nolong kita bisa membaca buku, bisa belajar,
supaya kita jadi pinter. Wah, berarti kita harus bersyukur sama Tuhan yang sudah kasih mata buat kita. Yuk, sama-sama yuk kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk Mataku. Terima kasih Tuhan untuk mataku, bisa klik, 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 klik. Terima kasih Tuhan untuk mataku. Terima kasih Tuhan untuk mataku, bisa klik, 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 klik. Terima kasih Tuhan untuk mataku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Karena sekarang kebaktiannya masih online, jadi adik-adik masukin persembahannya ke dalam celengan yang ada di rumah. Untuk papa mama yang mau memberikan persembahan, bisa scan QR code yang ada di layar ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, mari sekarang kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang kepada Papa dan Mama, sehingga Papa Mama bisa bekerja dan menghasilkan berkat yang saat ini kami persembahkan untuk Tuhan. Berkatilah Tuhan uang-uang yang terkumpul ini supaya berguna untuk orang-orang yang membutuhkan, juga untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Kita nyanyikan sama-sama ya. Teman kamu akan menyanyikannya. Di rumah kalian ikuti ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi Tante mau ajak main game dulu nih. Adik-adik harus siapkan kertas putih ya. Ada nggak? Udah disiapin? Sekalian sama pulpen atau spidol. Terus yang kedua, adik-adik harus tutup matanya atau boleh merem juga, nggak apa-apa ya. Kita akan menggambar wajah dari orang tapi dengan mata yang ditutup.
ya. Kita akan menggambar bersama-sama. Udah siap semua? Yuk kita mulai ya. Gak boleh curang ya, matanya harus ditutup atau pakai kain ditutup gitu ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, matanya ditutup. Gambar lingkaran. Lingkaran. Lalu gambar mata yang satu. Mata yang satu lagi, kasih bola matanya hitam di tengah-tengah. Satu lagi, lalu gambar hidung di tengah antara mata. Gambar juga telinganya yang kanan dan kiri. Nah, kalau udah kita gambar kasih rambutnya di atas, boleh lurus, boleh keriting. Nah, udah semua. Sekarang buka matanya. Kira-kira gambarnya bagus atau enggak? Kalau gambar tante, rambutnya agak miring ya, nggak pas di kepala. Terus kupingnya masa ada di dalam mukanya yang satu. Terus hidungnya juga agak miring kena matanya. Nah, ternyata kalau kita tidak mempunyai mata yang bagus, hasilnya jadi seperti ini gambarnya, ya. Ternyata kita kalau punya mata yang bagus itu penting banget. Ya, apa hubungannya dengan cerita kali ini? Nanti Tante akan cerita tentang firman Tuhan yang berhubungan dengan mata, ya. Nah, adik-adik, tadi kita udah main game sebentar ya, menggambar dengan ditutup matanya. Apa hubungannya ya dengan firman Tuhan hari ini? Sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik pernah nggak di ruangan yang gelap, terus nggak ada lampu, adik-adik bisa lihat nggak? Di situ ada tempat tidur, ada lemari, ada bantal. Kamu bisa lihat nggak, Esri? Kayaknya nggak bisa lihat ya. Iya, pasti adik-adik juga nggak bisa lihat ya. Iya. Nah, kalau lampunya dinyalain, baru deh kelihatan semua. Nah, Tuhan pernah bilang, di mana ada terang, di situ tidak ada kegelapan. Nah, sekarang Tante mau cerita tentang firman Tuhan. Beberapa ribu tahun yang lalu ada seorang bapak bernama Bartimeus. Susah ya namanya ya? Iya, Bartimeus. Coba kita ulang sama-sama ya. Bartimeus. Kamu bisa ulang? Bartimeus. Iya benar. Bapak Bartimeus ini tinggal di kota yang bernama Jericho. Nah, Jericho ini adalah suatu kota yang sangat bagus. Ada pohon-pohon, ada bunga. Terus pokoknya kota yang sangat indah. Tapi Bapak Bartimeus ini punya masalah, adik-adik. Apa ya masalahnya? Kamu tahu gak? Enggak. Iya, Bapak Bartimeus ini ternyata gak bisa lihat. Kalau gak bisa lihat disebut apa ya? Buta ya? Iya betul, buta ya. Nah, karena Bapak Bartimeus ini buta, jadi dia gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kerja, gak bisa cari uang. Jadi kalau misalnya mau makan, gimana dong? Gak punya uang ya. Nah, karena susah, jadi Bapak ini selalu duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Kalau ada yang lewat,
kasihan Pak, minta uang Pak, saya belum makan Pak, gitu. Jadi dia berusaha meminta uang untuk makan sehari-hari. Nah, Bapak Bartimius ini pernah mendengar kalau Tuhan Yesus itu selalu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia pernah mendengar cerita Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang tuli, bisa mendengar. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang yang sakit bisa sembuh. Nah, tapi karena kota Yeriko ini jauh dari kota-kota yang lain, Bapak Bartimius gak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kan buta, jadi dia gak bisa jalan kemana-mana. Dia juga gak punya uang buat menyewa onta atau kuda waktu itu. Nah, lalu suatu hari waktu Bapak Bartimius lagi duduk-duduk di pinggir jalan, dia dengar, ada suara yang ramai-ramai. Suara apa itu ya? Terus dia tanya sama orang yang di dekatnya, Pak, itu suara apa? Kok ramai sekali, ada orang ribut-ribut. Terus kata bapak itu, memang kamu nggak tahu Tuhan Yesus lagi mau datang ke kota Yeriko? Wah, Bapak Bartimius langsung senang sekali, karena selama ini dia pengen sekali ketemu Tuhan Yesus. Lalu setelah dia tunggu sebentar, kok suaranya semakin mendekat. Wah, aku mau ketemu Tuhan Yesus. Ketika semakin mendekat suaranya yang rame-rame itu, lalu Pak Bartimius panggil Tuhan Yesus. Yesus, anak Daud. Ada yang marahin Pak Bartimius. Jangan berisik. Berisik aja kamu. Lalu Pak Bartimius nggak tinggal diam. Dia terus memanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kira-kira Tuhan Yesus mendengar gak? Iya kayaknya. Iya. Lalu Tuhan Yesus melihat Pak Bartimius. Pak Bartimius langsung berdiri. Dan Tuhan Yesus berkata, apa yang aku bisa perbuat untuk menolong kamu? Wah, kira-kira Pak Bartimius bilang apa ya sama Tuhan Yesus? Pasti minta disembuhin, kan dia buta. Iya. Langsung Pak Bartimius bilang, Tuhan Yesus, aku kan buta, aku pengen sembuh, aku pengen melihat. Lalu Tuhan Yesus memegang mata Pak Bartimius dan bilang, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, yang tadinya matanya Pak Bartimius buta, merem, cuman bisa melihat gelap. Pas dibuka, wah, bisa lihat pohon, bisa lihat bunga, bisa lihat orang-orang, dan yang pasti bisa lihat siapa? Bisa lihat Tuhan Yesus. Iya, yang selama ini ditunggu-tunggu, ingin ketemu sama Tuhan Yesus, langsung dia bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, Pak Bartimius senang banget. Lalu dia bilang, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyembuhkan aku. Aku mau menjadi pengikut-Mu. Wah, Tuhan Yesus senang sekali. Ternyata Pak Bartimius bukan hanya berterima kasih, tapi juga mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya, nah kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, kira-kira kita belajar apa ya? Ada beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita belajar mengucap syukur untuk mata kita yang sehat. Kita bisa melihat, kita bisa berkedip, ya. Mata kita bisa berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, kalau anak-anak sakit, jangan lupa berdoa
kepada Tuhan Yesus ya, meminta supaya Tuhan Yesus juga menyembuhkan penyakit kita seperti Tuhan Yesus menyembuhkan Pak Bartimius. Lalu apalagi ya yang kita bisa pelajarin? Kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa melakukan apapun yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Pokoknya semua bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus kalau kita percaya ya. Nah, Tuhan Yesus juga sayang sama Pak Bartimius dan pasti sayang juga sama anak-anak ya. Jangan lupa berdoa juga, bukan hanya buat diri sendiri tapi juga buat mama papa, buat siapa lagi? Kakak, adik. Iya, buat teman-teman juga boleh. Kalau ada teman-teman yang sakit, anak-anak juga boleh mendoakan ya. Nah, kita sekarang mau ayat hafalan ya. Sama-sama kita baca dari Lukas 18 ayat 42. Bunyinya gimana? Kamu hafal nggak? Sama-sama ya, kita baca dulu ya. Oke. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, coba Chelsea bareng-bareng sama teman-teman ya. Oke. Lukas 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, benar sekali ya. Jadi kalau kita percaya, kita akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Nanti kita lihat tante yang akan mengajarkan aktivitas ya. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Tadi anak-anak sudah mendengar cerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Tadinya tidak dapat melihat, lalu Tuhan sembuhkan menjadi bisa melihat lagi. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas sesuai dengan cerita firman Tuhan tadi. Kita akan membuat aktivitas seperti ini. Ya, ini adalah wajah orang yang buta tadi. Kalian sudah siap untuk membuat aktivitas? Yuk kita mulai ya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah sebuah lingkaran berdiameter 18 cm. Apabila kalian tidak punya kertas putih, kertas warna lain juga boleh ya. Kemudian kita siapkan juga kertas berukuran 3 cm kali 30 cm seperti ini. Kita juga siapkan spidol warna hitam dan cutter. Yuk kita akan mulai membuatnya ya. Kita ambil terlebih dahulu lingkaran putih ini yang nanti akan kita gambar wajah dari orang buta tersebut. Kita mulai dengan menggambar mulutnya. Lalu kita kasih kumis sedikit ya. Kita kasih juga hidung. Ya. Nah, di atas sini matanya nanti kita akan gambar dengan kertas ini ya. Jadi jangan dikasih gambar mata dulu di sini ya. Kita akan gambar alisnya saja. Dan kita gambar rambutnya ya, boleh lurus, boleh keriting ya, terserah anak-anak.
bebas-bebas saja ya. Nah, kemudian kita ambil cutter. Nah, bagian ini anak-anak harus minta bantuan dari mama atau papa ya, karena ini hati-hati, ini benda tajam ya. Nah, nanti minta tolong mama atau papa bisa memotong sebelah kiri ya, setinggi kertas ini kira-kira 3 cm ya, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Anak-anak jangan melakukan sendiri ya, nanti bahaya ya. Oke, setelah dipotong kita ambil kertas berwarna putih yang panjang ini, lalu kita akan masukkan dari belakang seperti ini ya. Lalu tarik, lalu masukkan lagi ke sebelah kiri. Nah, kita akan menggambar mata orang buta tersebut ya. Sebelum disembuhkan, matanya tertutup. Ya, kemudian kita tarik sedikit. Nah, ini setelah Tuhan Yesus sembuhkan, matanya jadi terbuka. Ya, kita gambar mata di sini. Satu lagi. Sudah selesai. Nah, nanti anak-anak bisa cerita ya dengan papa, mama, atau siapa saja di rumah juga. Kalian bisa cerita. Nah, ini bisa ditarik. Nah, ini pada waktu orang buta itu masih buta ya, belum disembuhkan Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus menyembuhkan, orang buta itu bisa melihat lagi. Selamat mengerjakan. Mudah bukan membuat aktivitasnya? Tante yakin kalian pasti bisa membuatnya dengan baik. Nah, dengan membuat aktivitas ini, anak-anak diingatkan untuk terus rajin berdoa, percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dalam keadaan apapun juga. Sama seperti Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang buta tadi. Anak-anak juga bisa menggunakan aktivitas ini untuk menceritakan kembali firman Tuhan yang tadi sudah didengar kepada papa, mama, atau kakak, atau adik, atau siapapun juga. Ya, caranya seperti yang sudah diajarkan tadi ya. Nah, matanya kita geser dulu. Seperti ini. Nah, ini pada saat orang buta itu belum bisa melihat. Ya. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Kita geser lagi matanya. Apa yang terjadi? Wah, orang buta itu bisa melihat lagi. Wah, dia sungguh sangat senang ya. Dan dia bersukacita. Dia memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, kalau kalian sudah selesai membuat aktivitas ini, kalian dapat minta tolong kepada papa atau mama untuk mengirimkan fotonya ke WhatsApp grup kelas ya. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik. Nah, dari firman Tuhan tadi, kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan?
pesan yang ingin disampaikan adalah kita sebagai anak Tuhan harus rajin berdoa. Nah, hayo, siapa yang di sini sering bolong-bolong doanya? Nah, mulai sekarang adik-adik harus rutin berdoa. Misalnya, saat adik-adik sedang senang, saat adik-adik sedang sedih, atau saat adik-adik sedang sakit, adik-adik bisa bercerita dengan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, marilah kita berdoa. Gimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah ada untuk kami. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi anak-Mu yang rajin berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Arise and sing, ye children of Zion, for the Lord has delivered thee. Arise and sing, ye children of Zion, for the Lord has delivered thee. Open up your hearts and rejoice before Him. Open up your hearts and rejoice before Him. Open up your hearts and rejoice before Him, for the King is your God. Arise and sing, ye children of Zion, for the Lord has delivered thee. Arise and sing, ye children of Zion, for the Lord has delivered thee. Open up your hearts and rejoice before Him. Open up your hearts and rejoice before Him. Open up your hearts and rejoice before Him, for the King is your God. For the King is your God. For the King is your God. Arise and sing, ye children of Zion, for the Lord has delivered thee. Arise and sing, ye children of Zion, for the Lord has delivered thee. Open up your hearts and rejoice before